Hai hai hai, Assalamualaikum anak-anak ibu. Semoga kalian selalu sehat, semangat ya. Baik, seperti biasa pertemuan kali ini kita akan belajar bersama ibu. Belajar matematika yaitu tentang ukuran penyebaran data. Sudah siap semuanya? Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajarnya, kita berdoa dulu supaya belajar hari ini dimudahkan, dilancarkan dalam pemahamannya. Dan untuk anak-anak ibu, ibu ucapkan terima kasih banyak yang sudah melengkapkan tugasnya, dan bagi yang belum, tetap ibu nantikan dan tetap semangat ya anak-anak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Oke, kita mulai dengan apa itu ukuran penyebaran data. Pastinya penasaran ya. Ukuran penyebaran data itu adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data yang berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pemusatannya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Jadi, disimpulkan di sini, semakin kecil nilai penyebaran datanya, nilai tersebut semakin baik. Otomatis di sini harus ada pembanding ya. Bisa data dengan yang lain tapi dengan sejenis produknya, atau dengan data tahun lalu. Oke. Apa aja sih yang termasuk ukuran penyebaran data itu? Oke, mulai yang paling sederhana yaitu menghitung range. Notasinya adalah R, range atau jangkauan ya. Kemudian yang kedua adalah jangkauan kuartil atau nama lainnya adalah hamparan. Notasinya adalah H. Kemudian yang ketiga adalah jangkauan semi interkuartil atau nama lainnya adalah simpangan kuartil. Notasinya adalah KIDI. Kemudian yang keempat adalah simpangan rata-rata. Notasinya adalah SR. Kelima adalah simpangan baku. Notasinya adalah S. Keenam adalah ragam atau varians. Notasinya adalah S⁻². Oke, kita mulai dengan range yang pertama ya, atau jangkauan. Oke, sudah siap ya? Oke, konsentrasi anak-anak ibu. Jangkauan itu apa? Selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Nah, jangkauan dapat dihitung dengan rumus R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Oke, bisa pahami ya? Baik, coba kita perhatikan contoh berikut. Tentukan range dari data 10, 6, 8, 2, 4. Nah, bagaimana cara menjawab range atau jangkauan data? Ya, rumusnya adalah R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Berarti otomatis kalian harus cari datum tertinggi dan datum terendahnya. Sekarang perhatikan ke datanya. Datum tertinggi berapa? Oh, yang paling tinggi di sini adalah 10. Datum terendahnya berapa? Wah, tepat sekali, 2 ya. Nah, sekarang kita bisa menghitung. Range-nya adalah X maksimumnya 10 dikurangi X minimumnya 2. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Mudah ya? Oh, pastinya. Baik anak-anak ibu, ayo ditambahkan lagi semangatnya. Nah, sekarang ke jangkauan kuartil ya. Jangkauan kuartil itu ada nama lainnya hamparan. Hamparan adalah selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama yang terdapat dalam data. Nah, berarti rumusnya bagaimana nih untuk jangkauan kuartil atau hamparan? Notasinya adalah H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Berarti otomatis dalam perhitungan jangkauan kuartil kalian harus cari dulu nilai kuartil ketiga dan kuartil pertamanya. Bisa dipahami? Oke, jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil bagaimana? Nah, jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil itu adalah setengah dari hamparan ya. Nah, rumusnya adalah untuk simpangan kuartil dapat dihitung dengan
KIDI sama dengan, ini notasi untuk simpangan kuartil ya, KIDI. Kuartil deviasi artinya KIDI sama dengan setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Sama ya, berarti harus cari nilai kuartil ketiga dan nilai kuartil pertamanya. Oke anak-anak, supaya lebih keren lagi dalam pemahaman rumusnya, yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Contoh, di sini tentukan jangkauan kuartil dan simpangan kuartil dari data 5, 6, 7, 5, 8, 10, 6, 8, 2, dan 4. Oke, bagaimana sih caranya? Oke, tadi yang sudah disampaikan adalah untuk mencari jangkauan kuartil dan simpangan kuartil, otomatis kalian harus cari nilai kuartil pertama dan nilai kuartil ketiganya. Nah, bagaimana caranya? Ini sudah dibahas ya minggu lalu, yaitu mencari ukuran letak. Nah, syarat mencari ukuran letak adalah datanya harus terurut dulu. Di sini adalah datanya data tunggal ya. Nah, kalau data tunggal berarti otomatis datanya harus diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, yuk kita urutkan dulu. Nah, ini 2, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 10 sampai yang terbesar. Nah, kemudian hitung datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti N-nya ada 10. Ya. Oke, dari data yang terurut tadi, mari kita mencari kuartil pertamanya atau Q1. Oke, rumus untuk mencari kuartil dari data tunggal, ayo masih ingat kan? Harus ada kata-kata letak. Oke, kita mulai ya. Q1, letak Q1 sama dengan 1 dikali N tambah 1 dibagi 4. Oke, datanya kan 10 ya. 10 tambah 1, 11. 11 dikali 1, 11 dibagi 4 hasilnya 2,75. 2,75 ini adalah letak kuartil pertama. Nah, berarti kita cari nilainya. Bagaimana, masih ingat? Oke. Q1 sama dengan X2. 2 dapat dari mana? Dari hasil tadi ya. Dari 2,75 kita ambil yang bilangan bulatnya yaitu 2. X2 ditambah sisanya dari 2,75 yaitu 0,75. Kemudian setelah datum kedua itu adalah datum ketiga, X3 ya dikurangi X2. Nah, sekarang kita ganti X2-nya nilainya berapa? Lihat di data yang sudah diurutkan. Ini datum pertamanya 2, datum keduanya adalah 4. Ganti X2-nya dengan 4. Ditambah 0,75. X3-nya berapa? Nah, tadi datum kedua 4, berarti datum ketiganya 5. Ganti dengan datum ketiga nih, X3-nya kita ganti dengan 5. Dikurangi X2-nya yaitu 4. Nah, kita mulai dari belakang perhitungannya ya. Oke, jangan sekali-kali kalian jumlahkan 4 ditambah 0,75, itu salah kalau ada perkalian di belakangnya. Kita selesaikan yang bagian belakang. 5 dikurangi 4 adalah 1. 1 dikali 0,75 hasilnya 0,75. 0,75 di sini ditambah dengan 4. Hasilnya adalah 4,75. Jadi didapatkan kuartil pertamanya adalah 4,75. Bisa dipahami ya semua? Nah, bagaimana dengan mencari kuartil ketiga? Sama ya, dan kalian pastinya masih ingat dong. Nah, sekarang kita ganti nih di sini. Tadi Q1, sekarang Q3 ya. Letak Q3. Di sini I-nya ganti dengan 3. 3 dikali N ditambah 1 dibagi 4. 3 dikali N-nya 10 ditambah 1, 11. 11 dikali 3, 33 dibagi 4, 8,25. Berarti letak kuartil ketiga itu ada pada 8,25. Nah, sekarang kita cari ya Q3-nya. Q3 sama dengan X8 dari hasil tadi ya, 8 ditambah sisanya 0,25 dikali setelah 8 itu adalah 9 ya. X9 dikurangi X8. Nah, sekarang nilai X8 kita cari di dalam data terurut tadi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, X8-nya 8 juga nilainya di sini di data ya. Kita ganti X8-nya dengan 8 ditambah 0,25 dikali, kalau X9 berapa? Oh, ternyata 8 juga di data. Berarti ganti ya X9-nya dengan 8 dikurangi X8-nya juga nilainya 8. 8 dikurangi 8, 0. 0 dikali 0,25, 0. 0 ditambah 8, 8. Berarti kuartil ketiganya adalah 4,75. Sudah ketemu ya kuartil pertama dan kuartil ketiganya. Oke anak-anak, belum selesai nih perjalanan kita karena pertanyaannya belum terjawab. Yang pertama adalah menentukan jangkauan kuartil dari data atau hamparan. Nah, hamparan rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1. Nah, sekarang nilai Q3-nya kan sudah dapat tadi, yaitu 8. Kemudian Q1-nya adalah 4,75. Nah, sekarang tinggal dikurangi aja. 8 dikurangi 4,75 hasilnya 3,25. Udah dapat ya? Mudah sekali kalau sudah ketemu Q3 dan Q1-nya. Oke, bagaimana dengan mencari jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartilnya? Rumusnya adalah Q sama dengan setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Nah, tadi sudah dicari Q3-nya yaitu 8, Q1-nya yaitu 4,75. 8 dikurangi 4,75 yaitu 3,25. 3,25 dikali 1 hasilnya 3,25. Kemudian dibagi 2 hasilnya 1,625. Berarti Q-nya adalah 1,625. Baik anak-anak, kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai simpangan rata-rata atau notasinya adalah SR. SR adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. Waduh, semakin keren lagi nih pembahasan. Baik anak-anak, mari kita kepoin rumusnya ya. Simpangan rata-rata data tunggal itu rumusnya adalah SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N nilai mutlak dari XI dikurangi X bar dibagi dengan N. SR itu adalah simpangan rata-rata, X bar itu adalah rata-ratanya, XI itu adalah nilai data ke I, kemudian N itu adalah banyaknya data. Di sini ada nilai mutlak, ini tanda dua garis ini yang membatasi XI dikurangi X bar, itu artinya nilainya selalu positif ya. Baik anak-anak Ibu, untuk mempermudah dalam penerapan rumusnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah 7, 5, 6, 3, 8, 7. Tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, sekarang kita perhatikan ya rumusnya. Untuk mencari simpangan rata-ratanya, notasinya SR sama dengan sigma nilai mutlak XI dikurangi X bar dibagi dengan N. Nah, kalian perhatikan di dalam rumusnya, di sini ada X bar. Ini artinya kalian harus cari dulu nilai X barnya. X bar itu adalah rata-rata hitung ya. Rata-rata hitung data tunggal apa rumusnya? Yaitu jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Yuk kita jumlahkan datanya. 7 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 7 hasilnya 36. Kemudian banyaknya data ada berapa? Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya data ada 6. Jadi 36 dibagi 6 hasilnya 6. Sudah dapat nih X barnya atau rata-rata hitungnya sudah dapat yaitu 6. Nah berarti untuk mencari SR-nya bisa lebih mudah lagi. Sekarang kita perhatikan ya di dalam rumusnya ini artinya sigma. Sigma ini artinya jumlah nilai mutlak dari selisih datum dengan rata-ratanya. Nah sekarang ini datanya tidak diurut pun tidak apa-apa ya. Untuk perhitungan simpangan rata-rata Ibu tidak urutkan nih, tidak apa-apa.
Oke, kita mulai dari datum pertama yaitu 7. 7 dikurangi 6 hasilnya 1. Kemudian ditambah nilai mutlak dari 5 dikurangi 6 hasilnya nilai mutlak min 1. Kemudian 6 dikurangi 6 hasilnya nilai mutlak dari 0. Kemudian nilai mutlak dari 3 dikurangi 6 hasilnya min 3. Kemudian 8 dikurangi 6 hasilnya 2. Kemudian 7 dikurangi 6 hasilnya 1. Oke. Nilai mutlak 1 hasilnya 1. Nilai mutlak min 1 hasilnya 1. Kemudian nilai mutlak dari 0 hasilnya 0. Nilai mutlak dari min 3 hasilnya 3. Nilai mutlak dari 2 hasilnya 2. Nilai mutlak dari 1 hasilnya 1. Nah, sekarang kita jumlahkan ya. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 3, 5. 5 ditambah 2, 7. 7 ditambah 1, 8. Jadi 8 dibagi dengan N. N itu 6 ya. 8 dibagi 6 hasilnya sama dengan 1,33. Jadi didapatkan simpangan rata-ratanya yaitu 1,33. Baik anak-anak ibu, kita lanjutkan ke simpangan baku atau standar deviasi, notasinya adalah S. Simpangan baku adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Wah, cukup rumit ya untuk pengertiannya. Oke anak-anak, untuk rumus simpangan baku data tunggal itu notasinya adalah S. Rumusnya S sama dengan akar dari sigma XI dikurangi X bar pangkat 2 dibagi dengan N. Cukup simpel ya. Nah, di sini tidak ada nilai mutlak, di sini hanya kurung biasa saja. Oke, biar tambah keren pemahamannya, kita perhatikan contoh berikut ya. Tentukan simpangan baku dari data 2, 3, 5, 8, 7. Oke, kita hitung datanya ada berapa itu? Betul. Banyaknya data ada 5, berarti N-nya sama dengan 5 ya. Oke, yang ditanya adalah simpangan baku. Oke, rumusnya adalah S sama dengan akar dari sigma XI dikurangi X bar dibagi N. Sini tidak ada nilai mutlak ya, ini hanya kurung biasa. Berarti kalau hasilnya negatif ya negatif, kalau hasilnya positif ya positif. Ya, oke. Dari rumus ini diperhatikan ada X barnya. Berarti otomatis kita cari dulu nilai rata-ratanya. X bar sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Berarti kita jumlahkan ya. 2 ditambah 3 ditambah 5 itu 10, ditambah 8 itu 18, ditambah 7 itu 25, 25 dibagi 5 hasilnya 5. Jadi sudah didapatkan ya rata-rata hitungnya. Baik anak-anak ibu, untuk mempermudah dalam perhitungan, kita bisa membuat tabel di sini. Kita bikin 3 kolom ya. Yang pertama, kolom pertama X. X ini untuk datumnya ya. Untuk datanya kita tuliskan di sini yaitu 2, 3, 5, 8, 7. Kemudian kolom yang kedua itu datum dikurangi dengan rata-ratanya ya. Kemudian kolom yang ketiga ini adalah datum dikurangi dengan rata-ratanya dibagi 2. Jadi hasil yang kolom kedua itu dikuadratkan. Oke, tadi sudah didapatkan ya untuk nilai X barnya yaitu 5. Nah, sekarang kita langsung masukkan nilainya ya. 2 dikurangi 5 itu hasilnya min 3. Kemudian 3 dikurangi 5 itu hasilnya min 2. 5 dikurangi 5 itu hasilnya 0. 8 dikurangi 5 itu hasilnya 3. 7 dikurangi 5 hasilnya 2.
Kemudian hasil di kolom kedua ini harus dikuadratkan, karena perhatikan nih di rumusnya. Jadi jumlah X dikurangi X bar harus dikuadratkan di sini ya. Oke. Min 3 dikuadratkan, itu artinya min 3 dikali min 3, hasilnya 9. Positif ya, min kali min positif. Min 2 dikuadratkan, min 2 kali min 2 hasilnya positif 4. 0 dikuadratkan, itu hasilnya 0 kali 0, 0. 3 dikuadratkan, 3 kali 3, 9. 2 dikuadratkan, 2 kali 2, 4. Kemudian perhatikan di rumusnya ada tanda sigma. Hasil pengkuadratan tadi dijumlahkan. 9 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 9 ditambah 4 hasilnya 26. Jadi jumlah X dikurangi X bar dikuadratkan itu hasilnya 26. Kita pindahkan. Kita ganti tadi ya sigma tadi. Akar 26 itu hasil penjumlahan dari X dikurangi X bar dikuadratkan. Kemudian dibagi, N-nya tadi berapa? N-nya adalah 5. Banyaknya data ada 5 ya? 5. Jadi 26 dibagi 5 hasilnya akar 5,2. Ya, jadi dapatkan simpangan bakunya yaitu akar 5,2. Jadi pahami ya, Naya? Oke anak-anak, kita lanjut ke ragam ya, ragam atau variansi. Ragam itu adalah jumlah kuadrat dari selisih nilai data observasi dari nilai rata-ratanya, kemudian dibagi dengan jumlah observasinya. Nah, untuk rumusnya, rumus ragam data tunggal yaitu notasinya S pangkat 2 ya. Oke, sama dengan 1 per N sigma dari XI dikurangi X bar pangkat 2. Yuk, seperti apa penerapannya? Baik anak-anak, seperti apa sih mencari ragam? Oke, perhatikan contoh berikut ya. Tentukan ragam dari data 2, 3, 5, 8, 7. Oke, rumus untuk mencari ragam atau variansi adalah S pangkat 2 sama dengan 1 per N sigma dari XI dikurangi X bar pangkat 2. Berarti sama seperti mencari standar deviasi ya atau simpangan baku, kita cari X barnya dulu atau rata-rata hitungnya dulu. Rata-rata hitung itu tadi apa? Jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Ayo kita jumlahkan. 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 7 hasilnya adalah 25 dibagi 5 hasilnya 5. Jadi didapatkan X barnya yaitu 5. Nah sekarang kita tentukan yuk ragamnya atau variansinya. Oke, rumusnya adalah sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Ini rumusnya ya. Oke, kita menggunakan bantuan tabel lagi. Di sini X-nya yaitu kita tulis lagi ya. 2, 3, 5, 8, 7. Kemudian kolom yang kedua ini selisih antara datum dengan rata-ratanya. Kemudian kolom yang ketiga adalah datum dikurangi rata-ratanya dipangkatkan 2. Nah, untuk rata-ratanya kan tadi sudah dapat ya 5. Ayo kita kurangi. X-nya yaitu yang pertama nih 2 dikurangi 5 hasilnya min 3. 3 dikurangi 5 hasilnya min 2. 5 dikurangi 5 hasilnya 0. 8 dikurangi 5 hasilnya 3. 7 dikurangi 5 hasilnya 2. Kemudian di kolom kedua ini kita pangkatkan. Min 3 pangkat 2 artinya min 3 kali min 3 9. Positif ya. Min 2 pangkat 2 hasilnya 4. 0 pangkat 2 hasilnya 0. 3 pangkat 2 hasilnya 9. 2 pangkat 2 hasilnya 4. Kita jumlahkan nih. Karena perintah dari rumusnya adalah sigma, berarti dijumlahkan ya. 9 tambah 4 tambah 0 tambah 9 tambah 4 hasilnya 26. Ya. Jadi didapatkan sigma X dikurangi X bar pangkat 2 itu hasilnya 26. Dibagi dengan banyaknya data. 1, 2, 3, 4,
5. Banyaknya data ada 5. Jadi S pangkat 2 atau ragam atau variansi itu sama dengan 26 dibagi 5 itu adalah 5,2. Mudah ya? Baik anak-anak Ibu, tadi sudah dijelaskan tentang ukuran penyebaran data. Datanya data tunggal ya. Oke, tadi yang termasuk ke dalam ukuran penyebaran data itu ada range, ada jangkauan kuartil, ada sipangan kuartil, ada sipangan rata-rata, ada sipangan baku, ada rangka. Ya, mudah-mudahan untuk rumusnya bisa dipahami ya anak-anak Ibu. Oke, baik, untuk lebih keren lagi dalam pemahamannya, coba kalian kerjakan latihan berikut. Oke, semangat! Bagi anak-anak Ibu yang sudah menyelesaikan tugasnya bisa dikirimkan melalui WA ya. Oke, untuk pembahasan statistik cukup sampai ukuran penyebaran data. Berarti minggu depan kita langsung penilaian harian. Pelajari ya, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini. Oke, terima kasih banyak, selalu semangat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.